Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Ali Ibrahimi. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai materi-materi tambahan yang diikutkan pada kias. Pembahasan mengenai kias atau silogisme sudah selesai kita bahas dengan segala perinciannya. Sekarang kita akan membahas mengenai materi-materi tambahan yang diikutkan pada kias. Mabahasu lawahikil kias. Pembahasan materi-materi yang diikutkan pada kias. Yulhaku diikutkan bil kiasil mantiki dengan kias mantiki, yaitu silogisme. Karena kias ada kias di dalam usul fiqh. Di sini yang dimaksud dengan kias adalah kias mantiki, sebagaimana penjelasannya yang telah dibahas sebelumnya. Apa yang diikutkan dengan kias mantiki ini? Al-kiasul murakkabuh. Apa al-kias murakkab? Yaitu silogisme tersusun, wal istiqra'u dan istiqra', wat tamtsilu dan tamsil. Jadi ada 3 materi tambahan yang diikutkan pada pembahasan mengenai kias. Yaitu pertama yaitu adalah al-kiasul murakkab, kias murakkab, kias tersusun, dan istiqra' dan tamsil. Nanti akan dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan kias al-murakkab, apa yang dimaksud dengan istiqra', dan juga apa yang dimaksud dengan at-tamsil. Sekarang akan membahas mengenai al-kiasul murakkab, kias yang tersusun. Al-kiasul murakkabu, adapun kias murakkab, kias yang tersusun, huwa adapun al-kiasul murakkab, kiasun adalah kias, murakkabun yang tersusun, min kiasaini dari 2 kias, basitaini yang simple. Jadi di dalam kias itu ada yang disebut dengan kias basit, yaitu kias yang simple, yang terdiri dari 2 premis dan 1 natijah, 1 kesimpulan, itu disebut dengan kias basit. Dan yang kedua disebut dengan kias murakkab. Apa yang disebut dengan kias murakkab itu adalah kias yang tersusun setidaknya dari 2 kias basit. Au min iddati akisatin, atau tersusun dari beberapa kias. Bihaistu takunu, dengan sekiranya ada natijatu kullin minha, apa konklusi masing-masing minha dari akisah, muqaddimatan ialah menjadi muqaddimah, premis, likiasin bagi kias, yatluhu yang mengiringi apa kias, hu terhadap kullin minha. Jadi yang dinamakan kias murakkab itu adalah kias yang tersusun dari 2 kias basit atau dari beberapa kias. Yang mana konklusi dari masing-masing kias itu menjadi muqaddimah, menjadi premis, menjadi muqaddimah surah bagi kias setelahnya. Nanti akan jelas dengan contoh ya. Nahu contohnya. Hada zahabun. Ini adalah emas. Ini adalah muqaddimah surah. Wa kullu zahabin ma'danun. Dan adapun setiap emas
ma'danun adalah tambang. Ini adalah muqaddimah kubro. Berarti ini dua premis, tersusun dari dua premis. Dari dua premis ini seharusnya ada natijah, tapi di sini disembunyikan, tidak disebutkan. Wa kullu ma'danin yatamaddadu bil hararah. Ini adalah muqaddimah kubro. Sementara muqaddimah sugro berupa natijah dari dua premis sebelumnya, ya. Muqaddimah sugro menjadi muqaddimah sugro dari wa kullu ma'danin yatamaddadu bil hararah. Natijahnya hadza yatamaddadu bil hararah. Adapun ini yatamaddadu ialah memuai apa hadza bil hararati dengan sebab panas. Wala yatabadar dan jangan cepat tertangkap ila dhihnika pada pikiranmu anna hadza apa sesungguhnya ini nahu hadza dhahabun. Contoh ini kiasun adalah kias wahidun yang satu basitun yang simple. Jadi contoh ini hadza dhahabun wa kullu dhahabin ma'danun wa kullu ma'danin yatamaddadu bil hararah hadza yatamaddadu bil hararah. Ini bukan kias basit melainkan kias murakkab. Bal melainkan huwa adapun hadza kiasun adalah kias murakkabun yang tersusun min kiasaini dari dua kias. Fal muqaddimatani maka adapun dua premis al-ula yang pertama yaitu hadza dahabun, ini merupakan premis pertama. Wasaniyatu dan yang kedua, premis kedua yaitu wa kullu dhahabin ma'dan, ini merupakan premis kedua. Ya ta'allafuh tersusun min huma dari keduanya al-muqaddimatani al-ula wasaniyah kiasun apa kias. Ini berarti ini sudah menjadi kias. Hadza zahabun wa kullu zahabin ma'danun. Ini sudah satu kias. Natijatuhu adapun natijahnya kias tustakmalu ialah digunakan apa natijah ma'al muqaddimati salisati beserta premis yang ketiga. Premis ketiga itu adalah wa kullu ma'danin yatamaddadu bil hararah. Fatun tijani maka melahirkan natijah apa keduanya natijah tuhu ma'al muqaddimati salisah ar-rabi'ata terhadap muqaddimah ya, terhadap muqaddimah yang keempat, premis yang keempat, yaitu yang menjadi kesimpulan natijah. Itu yang keempat ini adalah hadza yatamaddadu bil hararah. Wa tarkibuha dan adapun susunannya al-muqaddimat hakadha ialah seperti ini asalnya hadza dhahabun wa kullu dhahabin ma'danun wa kullu ma'danin yatamaddadu bil hararah hadza yatamaddadu bil hararah. Lengkapnya seperti ini. Hadza dhahabun, ini adalah emas. Muqaddimah surah. Wa kullu dhahabin ma'danun, dan adapun setiap emas ma'danun adalah tambang. Ini adalah muqaddimah kubro. Natijahnya, kesimpulannya yaitu hadza ma'danun. Ini adalah tambang. Ini adalah natijah dari kias yang pertama. Ya, kias pertama yang tersusun dari dua muqaddimah ini, yaitu muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Kemudian natijah dari kias yang pertama ini dijadikan muqaddimah surah bagi kias berikutnya. Hadza ma'danun, ini adalah natijah kias pertama. Kemudian natijah ini dijadikan muqaddimah surah bagi kias berikutnya. Hadza ma'danun, ini menjadi muqaddimah surah. Muqaddimah kubronya wa kullu ma'danin, dan adapun setiap ma'dan tambang yatamaddaduh ialah memuai apa ma'dan bil hararati dengan sebab panas. Kesimpulannya
Hadza adapun ini ia tamaddaduh ialah memuai apa hadza bil hararati dengan sebab panas. Nah, keseluruhan dua kias ini disebut dengan kias murakkab. Jadi yang disebut dengan kias murakkab berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan yaitu kias yang tersusun dari dua kias basit simple yang mana kias yang pertama dijadikan muqaddimah surah bagi kias berikutnya. Itu yang disebut dengan kias murakkab. Wal kiasul ladzi dan adapun kias alladzi tusta'malu yang digunakan natijatuhu apa natijahnya kias muqaddimatan sebagai muqaddimah li kiasin bagi kias yalhaquhu yang mengikuti apa kias hu terhadap alladzi kias yang pertama atau biar lebih jelas marji'ud dhamirnya kembali kepada alladzi wal qiyasuh dan adapun kias alladzi yang tusta'malu yang digunakan natijatuhu apa natijahnya alladzi muqaddimatan sebagai muqaddimah premis li kiasin bagi kias yalhaquhu yang mengikuti apa kias hu terhadap alladzi yusamma dinamakan apa alladzi al kiasas sabik pada kias sabik. Jadi kias yang pertama itu dijadikan atau disebut dengan kias as-sabik. Di dalam contoh ini yang disebut dengan kias sabik adalah hadza zahabun wa kullu zahabin ma'dan. Ini disebut dengan kias as-sabik. Kenapa? Karena kesimpulannya atau natijah dari kias pertama ini dijadikan sebagai muqaddimah surah bagi kias berikutnya. Makanya kias pertama ini disebut dengan kias sabik, kias yang mendahului. Wa ammal kiasuh dan adapun kias alladzi yang ihtawa yang meliputi apa alladzi ala natijati kiasin sabikin atas natijah kias yang mendahului fayusamma maka dinamakan apa alladzi bil kiasil lahikih dengan kias al-lahik dan kias yang memuat natijah kias sebelumnya disebut dengan kias al-lahik. Jadi hadza dhahabun wa kullu dhahabin ini disebut dengan kias sabit. Sementara hadza ma'danun wa kullu ma'danin yatamaddadu bil hararah ini disebut dengan kias al-lahik. Kenapa disebut dengan kias al-lahik? Karena kias ini memuat natijah dari kias sebelumnya. Kias sebelumnya kesimpulannya ini adalah hadza ma'danun. Nah, natijah kias sebelumnya ini kemudian dijadikan muqaddimah surah bagi kias berikutnya. Nah, kias yang memuat natijah kias sebelumnya itu disebut dengan kias al-lahik. Disebut dengan kias al-lahik. Demikian penjelasan pengantar mengenai pembahasan al-qiyasul murakkab atau kias tersusun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.